Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal. Saya dari kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran sarana prasarana mengenai K3. Nah, sebelum mulai materi pada pembahasan yang lebih lanjut, yaitu mengenai tujuan, fungsi, ataupun manfaat, kita kupas tuntas terlebih dahulu mengenai pengertiannya. Nah, pengertian K3 ini sendiri terdapat beberapa macam ataupun versi pengertian K3 yang berupa menurut pandangan masing-masing ataupun menurut sudut pandang masing-masing pakar. Nah, untuk yang pertama, pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara. K3 adalah semua pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan juga kesempurnaan jasmani ataupun rohani, pegawai secara khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan juga makmur. Nah, itu pengertian menurut Mangkunegara. Dan yang kedua, ada pengertian menurut keilmuan. Ketiga adalah semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan ataupun pencemaran lingkungan. Itu menurut sistem keilmuan. Dan untuk yang ketiga, ada pengertian K3 yang menurut OHSAS nomor 1801 tahun 2007. Pengertian K3 adalah kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan kerja, tenaga kerja maupun orang lain. Maksudnya di sini orang lainnya adalah semua tenaga kerja yang terlibat dalam sebuah instansi ataupun lembaga terkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi, secara garis besar, mungkin ketiga pengertian tersebut memiliki sistem ataupun sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya, masing-masing pengertian ataupun ketiga pengertian tersebut yang kita ambil secara garis besar, itu merupakan sebuah pengertian tentang apa itu K3 yang sebenarnya. Meskipun berada dalam subjek dan objek yang berbeda, akan tetapi di dalamnya sama menjelaskan tentang K3, yaitu secara sederhananya merupakan sebuah sistem ataupun proses dan upaya untuk mencegah terjadinya suatu hal yang dapat merugikan manusia ketika sedang menjalani pekerjaan. Baik, kita sekarang beralih pada pembahasan yang kedua, karena yang pertama tadi mengenai pengertian K3 secara garis besarnya. Untuk lebih lengkapnya, silahkan saudara-saudara ataupun rekan-rekan sekalian, silahkan searching di halaman Google mengenai tentang pengertian K3 itu sendiri. Yang pasti secara garis besarnya sudah saya jelaskan pada materi ataupun bagian tentang pengertian K3 itu sendiri. Untuk yang kedua, kita beralih kepada landasan hukum. Nah, kenapa sih setiap hal yang penting itu harus ada landasan hukum? Karena biasanya landasan hukum ini dipergunakan ketika hal tersebut sudah benar-benar terjadi. Jadi landasan hukum ini merupakan sebuah metode yang untuk mengamankan sebuah peraturan. Peraturan yang penting harus ada landasan hukumnya. Untuk K3 itu sendiri, landasan hukumnya dimulai dengan undang-undang tentang kecelakaan kerja yang diterbitkan pada tahun 1947 nomor 33, yang kemudian disahkan ataupun mulai berlaku 4 tahun setelah diterbitkan, yaitu tepatnya pada 6 Januari 1951. Nah, untuk sistem pemberlakuannya kemudian disusul juga dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1948. Nah, mengulas mengenai landasan hukum, ternyata landasan hukum tentang K3 ini sendiri tidak hanya Undang-Undang nomor 33 tahun 1947 saja. Akan tetapi ada undang-undang lain, yaitu seperti Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 yang di dalamnya merupakan syarat keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini merupakan suatu tujuan pemerintah ataupun tujuan pengelola sebuah instansi tersebut, yang merupakan sebuah tujuan yang mutlak yang harus tercapai. Makanya setiap hal yang penting selalu ada landasan hukum supaya hal tersebut tidak berbentrokan dengan landasan hukum yang lainnya. Yang kemudian peraturan nomor 1 tahun 1970 ini diperbaharui lagi menjadi pasal 86 ayat 1 nomor 13 tahun 2003. Baik, sekarang beralih ke tujuan program K3. Nah, beralih pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tujuan program K3 itu sendiri. Nah, sudah kita bahas nih sebelumnya mengenai pengertian K3, tujuan dan juga landasan hukum K3. Sekarang, tujuan K3 artinya adalah kenapa sih K3 itu harus ada? Kenapa sih sistem keselamatan dalam kerja itu harus ada? Gitu. Yang pertama, kita ambil satu contoh saja menurut Rika Ampuhadi Guna pada tahun 2009 mengatakan bahwa
Program K3 bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian, baik kecelakaan ataupun penyakit kerja yang berupa kejadiannya yaitu ringan ataupun fatal, sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan. Nah, ini nih kita bahas lagi, ada kaitannya juga dengan dasar hukumnya, yaitu merupakan sebuah pertanggungjawaban. Bila mana tentang K3 itu sendiri sudah ada dasar hukumnya, maka secara otomatis instansi ataupun pihak yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Jadi sudah terjawab nih. Kenapa harus setiap hal yang penting harus ada dasar hukumnya, yaitu untuk sebagai bahan pertanggungjawaban. Adapun tujuannya itu memberikan iklim yang kondusif. Maksudnya antara pekerja dan pekerjaannya diberikan iklim yang kondusif. Jadi si pekerja itu bisa nyaman dalam melakukan pekerjaannya, dan juga bisa meningkatkan koordinasi dan juga hubungan baik antara pihak pekerja dan juga pihak pengelola instansi tersebut. Iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Nah, iklim tersebut dapat berdampak pada penghasilan ataupun pendapatan ataupun pencapaian ketika seorang telah melakukan pekerjaannya. Ketika seseorang itu sudah merasa nyaman ataupun sudah merasa baik dalam melakukan pekerjaannya, akan ada hubungan emosi, yaitu emosi mental tersendiri antara pekerja dan juga bidang pekerjaannya. Ketika semuanya sudah klop, semuanya sudah kondusif, iklimnya hubungannya sudah kondusif, maka prestasi dalam pekerjaan tersebut akan mudah tercapai. Mungkin seperti itu tujuannya. Mungkin untuk yang kedua, untuk yang selanjutnya, mohon maaf, kita beralih pada pembahasan yaitu penyebab kecelakaan kerja. Nah, yang selanjutnya yang keempat adalah penyebab kecelakaan kerja. Jadi di sini kita harus pula mengetahuinya. Setelah mengetahui pengertian, landasan hukum, ada juga kita harus mengetahui penyebab kecelakaan kerja itu sendiri. Menurut Mangkunegara 2008, faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama ada keadaan tempat dan lingkungan kerja. Nah, keadaan tempat ini bisa disebabkan oleh lingkungan kerja itu sendiri. Jadi seperti apa tempatnya, apakah strategis, apakah tempatnya berbahaya. Untuk yang kedua, pengaturan udara ataupun sirkulasi. Nah, ini biasanya berlaku pada instansi-instansi pembuat ataupun yang memproduksi bahan-bahan kimia ataupun obat. Ini sangat penting sekali. Untuk yang ketiga ada pengatur pencahayaan. Pengatur pencahayaan yaitu biasanya di tempat-tempat yang gelap, harus pencahayaannya harus benar-benar atur, harus benar-benar sesuai dengan porsi kerjanya. Pemakaian peralatan kerja ini biasanya berkaitan dengan skill pekerja itu tersendiri. Kondisi fisik dan juga mental pegawai. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya, itu mengenai kondisi fisik dan juga mental pegawai sangatlah penting dalam menentukan pencapaian dalam sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya pembahasan ada mengenai usaha mencapai keselamatan kerja. Artinya bahwa untuk mencapai usaha tersebut apa sih yang harus kita lakukan? Setelah kita paham mengenai pengertian, landasan hukum, terus tujuan, dan juga penyebab kecelakaan kerja, kita harus juga paham usaha yang kita lakukan apa. Yang pertama ada analisis bahaya pekerjaan. Sebelum memulai pekerjaan itu dianalisis terlebih dahulu. Jadi kita mengamati bagaimana pekerjaan itu, bagaimana bentuk klasifikasinya, secara rinci harus kita amati dan kita ketahui. Yang kedua ada risk management, dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan ataupun kerugian, yaitu mengenai waktu, pendapatan, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya ada safety engineer, memberikan pelatihan serta memperdayakan supervision ataupun manajer untuk mengantisipasi situasi kurang aman dan menyenangkan. Itu berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada ergonomika, yaitu studi manusia dengan pekerjaannya. Nah, berkaitan dengan yang pertama ini, berkaitan dengan analisis bahaya pekerjaan. Jadi sebelum mulai pekerjaan, alangkah terbaiknya mempelajari terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, bagaimana antisipasinya, dan bagaimana rencana selanjutnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada masalah kesehatan karyawan. Nah, ini dampaknya, ini efeknya ketika kita sudah melakukan pekerjaan, otomatis akan ada efek ataupun feedback pada tubuh kita. Ini bisa disebabkan dari dalam tubuh kita sendiri, bawaan ataupun dari akibat dari pekerjaan itu sendiri. Yang pertama ada kecanduan alkohol. Nah, ini yang paling berbahaya nih. Awas, say no to drugs nih ya. Berbahaya sekali ketika sedang bekerja, Anda mengkonsumsi alkohol. Pemikiran Anda akan berjalan tidak stabil. Tidak stabil, pokoknya apa yang Anda pikirkan akan berdampak negatif seperti itu. Kecanduan alkohol, dan jangan sampai terjadi. Yang kedua ada stres. Ini stres bisa juga disebabkan oleh kecanduan alkohol tadi. Yang selanjutnya ada penyakit bawaan. Ini merupakan penyakit bawaan dari lahir ataupun dari kecil. Ada juga penyakit yang ditimbulkan sebagai efek dari kegiatan kerja. Nah, ini yang untuk diantisipasinya. Tujuannya salah satu diterapkannya K3 ini untuk mengantisipasi ini.
Yang selanjutnya ada manfaat K3. K3 ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada manfaat secara langsung, ada juga manfaat yang tidak langsungnya. Untuk manfaat yang secara langsung, yaitu mengenai mengurangi jam kerja yang hilang karena kecelakaan. Jadi jam kerja yang hilang karena kecelakaan itu dapat dikurangi. Ini merupakan manfaat K3 yang secara langsungnya, yang dapat kita rasakan secara langsung. Kedua, menghindari kerugian materi dan jiwa akibat kecelakaan. Berarti berkaitan yang pertama, ada menetapkan tempat kerja yang efisien dan produktif karena tenaga kerja merasa aman dan nyaman ketika bekerja. Nah, ini sangat baik sekali. Untuk manfaat yang secara tidak langsung, di sini ada menghindari image maker terhadap perusahaan. Bayangkan dong, ketika sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan elit tanpa dibarengi dengan adanya sistem K3 ini, dapat dibayangkan bagaimana kacau balaunya di dalam perusahaan tersebut. Karena keselamatan nomor satu. Hasilnya ada menciptakan hubungan harmonis antara perusahaan dengan pegawainya. Sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir ada perawatan terhadap mesin dan juga peralatan kantor. Dengan adanya sistem K3, yang namanya sistem semuanya sudah diuraikan secara runtut. Mengenai perawatan mesin, mengenai bagaimana para pekerja melakukan pekerjaannya sudah ada. Sudah jelas, sudah ada landasan hukumnya, jadi para pekerja tinggal melaksanakannya. Dan yang terakhir ada klasifikasi kecelakaan akibat kerja, klasifikasi jenis-jenis kecelakaan. Yang pertama ada menurut jenis kecelakaan itu sendiri, yang merupakan jenis kecelakaan yang disebabkan bagaimana kecelakaan itu terjadi, ataupun jenis kecelakaan itu yang pertama ada terjatuh, keseleo misalnya, atau mungkin kepeleset, atau mungkin terpotong salah satu anggota tubuhnya. Dan yang kedua ada menurut penyebab. Nah, ini diklasifikasi menurut penyebabnya. Gimana sih kecelakaan itu bisa terjadi? Karena penyebab mesin ataupun penyebab kesalahan konstruksi bangunan dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada menurut sifat lukanya, ada sifat luka yang ringan, berat ataupun besar ataupun kecil. Di sini juga ada patah tulang, keseleo, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari kecelakaan kerja tersebut. Dan yang terakhir ada menurut letak kelainan. Letak kelainannya bisa di kepala, misalkan kalau misalkan berbenturan kepala, letak kelainannya di sini. Kalau misalkan keseleo di tangan, letak kelainannya di sini. Ataupun mungkin kecelakaan lain yang berhubungan dengan letak kelainan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya kurang jelas, karena ini terbatas juga dengan durasinya. Bila ada kesempatan mungkin boleh saya nanti menyampaikan materi secara lebih rincinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.